Apakah mungkin karena produknya yang kurang pas? Kita tanya sama pakar ekonomi digital. Ya memang sebenarnya kalau bagaimana kita Pak Heru. mengembangkan ekonomi digital itu aplikasi itu kan hanya alat gitu ya. Tapi bagaimana kita memang benar-benar meng-create satu produk. Jadi katakanlah ada e-commerce. E-commerce itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bila mana produk-produk yang dijual itu adalah produk-produk Indonesia. Bila mana produk itu yang dijual adalah produk-produk dari negara lain, maka yang berkembang ekonomi digitalnya negara di mana produk itu dibuat gitu. Saya tertarik tadi disampaikan Mas Angga bahwa masalah pertanian segala macam, kita juga harus ke sana nih. Karena betapapun ketika produk-produk itu produk real Indonesia, ini memang bisa juga menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Walaupun sekarang memang jasa juga sedang berkembang gitu ya. Katakanlah bisa transportasi online segala macam. Tapi kan memang menjadi catatan kita adalah bahwa ketika kita bicara misal katakanlah transportasi online, pengantaran makanan, perusahaan itu dia nggak punya aset real. Aset real itu kan dimiliki oleh katakanlah yang menggojek kan gitu ya, mitra drivernya, restorannya dimiliki masyarakat gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di laporan-laporan tahunan para perusahaan digital termasuk mungkin Facebook, Google apa gitu ya, mereka selalu memiliki catatan tuh Pak ya. Jadi masalah sustainability itu mereka tidak ngejamin. Karena mungkin pengguna akan bertambah atau berkurang. Mitranya bisa bertambah atau berkurang gitu ya. Sehingga memang ini juga menjadi catatan kita dan Pak Adi sampaikan tadi memang menarik bahwa harus juga kita mengelola bisnis yang berkualitas di jangka panjang gitu ya. Dan di Indonesia menariknya itu di sektor startup ketika udah dapat pendanaan, oh ya udah puas gitu ya. Bisa dapat sekian triliun gitu ya. Bisa jadi pejabat tinggi, staf khusus gitu ya. Ya itulah yang terjadi gitu loh. Ini memang harus ada paradigma yang perlu diubah saya pikir. Tapi apa yang kemudian kurang pas ketika tadi sektornya sudah sektor pertanian begitu ya. Tapi ternyata seperti Tanihub ini juga akhirnya tutup Pak Heru. Nah memang yang perlu dibangun itu kan ekosistem. Jadi salah satu keberhasilan jasa yang memang mereka membangun ekosistem tanpa merasa dipaksa orang menjadi mitra driver gitu ya. Mitra dari pengantaran makanan gitu. Nah pertanian kita ini kan juga sebenarnya potensinya besar gitu. Apalagi bisa kita bicara kemana ada food estate segala macam ya. Sehingga kalau misalnya ini dikelola dengan baik, ekosistemnya dikerjakan dengan benar. Ini merupakan satu hal yang mungkin bisa menggerakkan ekonomi negara karena dari pertumbuhan ekonomi terakhir yang di kuartal ketiga 5,72 yang berkembang itu kan satu industri, pertambangan, pertanian dan perdagangan. Jadi memang pertanian perdagangan ini masih menjadi primadona juga selain industri dan pertambangannya. Apa karena dampak global ini sedemikian besar impact-nya Pak Fir? Karena saham di luar juga kurang bagus, akhirnya berdampak juga ke dalam negeri. Oke, triggernya itu pada saat COVID pasti, ya itu triggernya. Setelah COVID kita dihadapkan dengan recovery, semacam secerca harapan. Dan pada saat recovery itu kita masih belum bisa memberikan guarantee income streamline, kita mau kemana. Nah, akhirnya ya investor yang sudah memberikan duit itu 5 tahun atau 7 tahun yang lalu kan bertanya, oke. Alasan yang paling klasik bagi venture capital, economic downturn. So, terus kalau economic downturn, uang saya nggak balik dong. Akhirnya apa? Jalan tercepat yang digunakan IPO. IPO, exit. Nah, sudah exit ini ya tinggal tunggu. Mereka mau balik lagi atau mau bungkus lagi, ya tinggal tunggu dulu. Kalau dia pikir, oke, return saya kemarin cukup besar, 300% atau 700%, mungkin saya balik lagi. Tapi kalau nggak worth it dengan horizon investment period yang dia sudah lewati, mungkin dia akan hold dulu. Oke. Ini holdnya sampai kapan? Prediksi. Tentunya orang menunggu 2023, terus kemudian Indonesia juga 2 tahun lagi ada agenda politik dan ya kita bisa lihat 2023 sampai 2024.
Ini pekerjaan besar loh untuk pemerintah. Bagaimana kemudian Kementerian Investasi mendorong agar investor ini yakin nggak kemudian hold-nya kelamaan. Kalau ini hold setahun lumayan Bang Angga. Iya, tapi kan di sisi lain tadi kan kita sepakat investasi yang berkualitas ya. Artinya investasi di sini kan bukan hanya direct kepada startup, tapi kan dalam konteks tadi yang Mano sampaikan daripada realisasi investasi yang ditargetkan oleh pemerintah ya, kita juga dari Kementerian Investasi sudah mengachieve-nya, bahkan tahun ini kita dikasih KPI 1.200 T. Tapi kalau kita lihat daripada data dari Q2 dan Q3 ya, kita boleh bilang kita masih cukup optimis target tersebut bisa ter-achieve. Dan yang paling penting juga memang sudah ada pemerataan investasi. Manos kata kurang lebih sekitar 54 malah mendekati 55% itu sudah investasi itu adanya di luar Jawa kan. Hanya tadi kan sektornya boleh dibilang ya tadi masih banyak di sektor-sektor pertambangan gitu kan. Karena memang kan yang boleh dibilang karena Ukraine Rusia ini lagi ini ya tadi impactnya memang di sektor itu yang memang sekarang lagi cukup marketnya cukup baik kan. Tapi di sisi lain juga memang boleh dilihat hilirisasi yang dibangun oleh pemerintah sudah boleh dibilang sudah on the track lah ya. Sudah on the track dan memang tadi kesiapan infrastruktur di daerah juga sudah mulai baik ya. Tinggal memang ya tadi kita harus melihat apa sih keunggulan komparatif dan kompetitif yang kita miliki. Sekali lagi kalau saya sih dari sisi perikanan, pertanian, kita bisa melakukan agroindustri secara lebih masif lagi. Karena kita sebagai bangsa tropis ini kan punya keunggulan, kita bisa memproduksi pertanian itu kan nggak ada hentinya gitu kan. Selama setahun kita bisa produktif terus, hanya tinggal pendekatan teknologinya kan seperti apa. Dan karena pertumbuhan manusia ini terus tumbuh, pasti butuh pangan kan. Nah, pangannya bagaimana? Pangan yang berkualitas, pangan yang memang bisa diterima juga oleh dunia. Saya rasa arahnya memang harus diarahkan ke arah sana. Apa ini juga Pak Heru yang jadi pertimbangan orang masih hold dulu karena infrastrukturnya masih belum cukup siap? Ya, di Indonesia memang salah satu tantangan kita adalah infrastruktur. Jadi sampai saat ini kan dari 77.000 desa, bahkan kayaknya bertambah nih desanya gitu ya. Ada masih 12.548 desa yang memang belum mendapatkan akses internet broadband. Jadi memang belum seluruh Indonesia. Ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Tapi kan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyelesaikan wilayah-wilayah yang blank spot tersebut gitu ya. Kan cuman kan memang ini kalaupun infrastruktur itu tersedia kan ini kan bukan kita selesai. Tapi bagaimana masyarakatnya juga mempunyai daya untuk survive, menjadi entrepreneur segala macam, ya jualan apapun tapi produknya produk yang mereka create sendiri gitu ya. Bisa dibayangkan kita punya 60 juta UMKM gitu. Kalau misalnya semua bergerak gitu, tentu juga ekonomi Indonesia juga ya akan tumbuh signifikan nantinya. Upaya apa kemudian yang didorong oleh Kadin ini sebagai wadahnya para pengusaha untuk mendorong agar pengusaha-pengusaha ini paling tidak punya produk sendiri dan kemudian berkumpul untuk membuat startup supaya lebih sustain? Sesaat lagi kita lanjutkan tetap bersama kami.